Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta saudara-saudara seiman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati bulan yang penuh berkah dan penuh dengan rahmat ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang sangat luar biasa, bulan yang penuh dengan kesempatan untuk meraih pahala yang berlipat ganda, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka serta membelenggu para syaitan. Dan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, dan kita semua meyakini ini semua tidak hanya bagi setiap umat muslim pada umumnya, akan tetapi juga mereka para ulama ahli ilmu yang dengan penuh semangat menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Jamaah Bapak Ibu yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita akan memberikan gambaran tentang aktivitas para ulama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana para ulama senantiasa meningkatkan amal ibadah mereka. Mereka bukan hanya sibuk dengan puasa yang menahan lapar dan dahaga, tetapi mereka juga memanfaatkan setiap detik di bulan ini untuk beribadah lebih intens, beramal soleh, dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Aktivitas-aktivitas para ulama ini, yakni di bulan Ramadan ini, sangat menginspirasi kita semua untuk memperbaiki diri dan semakin mendekatkan hati ini kepada Allah Jalla fil Ula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Dan mereka para ulama, para ahli ilmu yang mengikuti jejak Rasulullah SAW benar-benar memanfaatkan keberadaan bulan ini untuk senantiasa memperdalam pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada manusia. Mereka menghabiskan banyak waktu dalam kajian-kajian Al-Quran, dalam kajian tafsir, juga hadis untuk lebih memahami ajaran agama dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Inilah aktivitas mereka. Mereka yakin betul bahwa Ramadan merupakan kesempatan yang nyata untuk mereka lebih mendekat kepada Al-Quran. Yang sama halnya ketika kita mendekat kepada Al-Quran, itu artinya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka faham betul bahwa Ramadan bulan mulia. Ramadan
bulan kita untuk kembali bersemangat mentadabburi Al-Quran, karena di bulan ini turunkannya Al-Quran. Maka aktivitas para ulama, di antara aktivitas mereka, yakni adalah apa? Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quranul Karim. Mereka mempelajarinya dan mengajarkan kepada umat manusia. Mereka mengajarkan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka para ulama di bulan Ramadan ini tidak hanya memperdalam ilmu mereka sendiri. Hebatnya adalah ketika mereka mempelajari Al-Quran, mentadabburinya, mereka merujuk kepada referensi-referensi kitab para ulama ya, yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Mereka juga menyampaikan apa yang mereka pahami tentang Al-Quran itu, apa yang mereka pahami tentang hadis itu kepada manusia, baik perkara-perkara wajibnya dalam syariat Islam ataupun perkara-perkara sunnahnya. Mereka bersemangat untuk menyampaikan kepada manusia. Mereka membuka majelis ilmu, mengadakan kajian-kajian yang cukup sangat mendalam mengenai tafsir, mengenai hadis, fikih, dan akhlak. Agar apa? Dan agar senantiasa umat semakin paham akan ajaran agama Islam. Aktivitas mengajar ini jamaah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia di bulan Ramadan. Sehingga ini merupakan salah satu motivasi para ahli ilmu bahwa semakin banyak mereka mengajarkan ilmu, itu artinya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana ada balasan-balasan bagi orang-orang yang menyebarkan kebaikan ini. Sehingga kita sebagai masyarakat, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, marilah kita di bulan Ramadan ini sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya, dan mengajarkannya kepada anggota keluarga kita. Dekatkanlah keluarga kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa besarnya keutamaan bagi mereka orang yang menuntut ilmu, bagi kita semua yang mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, dan betapa mulianya pekerjaan para ulama di mana mereka mengajarkan ilmu. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini yang penuh dengan berkah, mereka bersemangat dan terus memacu semangatnya untuk mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada manusia. Tidak lain adalah mereka mengamalkan sebuah perintah dari Rasulullah SAW akan pentingnya mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada manusia, akan pentingnya menuntut ilmu dan juga beramal soleh. Karena dengan menuntut ilmu, dengan beramal soleh ini merupakan apa? Merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keridhaan. Kita semua berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya inilah salah satu bekal kita di antara bekal-bekal yang cukup banyak dari kebaikan-kebaikan syariat ini, yaitu menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir-tafsirnya, memahami dengan mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Pahamkan diri kita, pahamkan saudara kita, pahamkan anak istri kita dengan Al-Quranul Karim, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat tepat di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini. Dan juga bulan-bulan akan datang nanti. Ya, kita tidak lepas dari cengkrama kita dengan Al-Quranul Karim. Kita terus dekati Al-Quran. Karena apapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Mekah dan Madinah mulia, kenapa? Karena Mekah dan Madinah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di negeri tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan Rasul yang terakhir di negeri tersebut.
yang membawa Al-Qur'anul Karim. Makanya Makkah dan Madinah menjadi tanah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala lindungi dari fitnah Dajjal untuk masuk ke dalam negeri tersebut. Allah hindari Dajjal untuk masuk ke negeri tersebut. Maka ini Masya Allah, Allahu Akbar. Maha besar Allah, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ini semua terjadi. Hal ini menunjukkan betapa mulianya Al-Quran dan betapa mulianya bulan Ramadan, di mana Ramadan dikaitkan dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan kita membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan kita mempelajari Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana turunkannya Al-Quran. Sehingga para ulama memilih aktivitas yang sangat mulia ini, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, mengajarkan kepada manusia di bulan Ramadan. Dan para ulama, Masya Allah, mereka berlomba-lomba kebaikan di dalam bulan ini. Sehingga jemaah saya cintai, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana para ulama tidak hanya mengajarkan ilmu. Para ulama di bulan Ramadan juga senantiasa memperbanyak ibadah malam, seperti sholat tahajud atau berdoa, atau kita sholat tarawih, dan banyak berdoa di malam hari. Para ulama banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan. Di antara doa-doa mereka agar kita umat Islam diberikan keberkahan, diberikan ampunan, dan dijauhkan dari segala keburukan. Dan Nabi SAW senantiasa mendoakan kita semua dengan hadirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan umatnya mendapatkan keberkahan yang cukup banyak di bulan ini, mendapatkan kebaikan yang cukup berlimpah di bulan ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, akan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi SAW berdoa agar Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa terus dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena bulan ini bulan yang penuh kemuliaan, dan di dalam bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka para ulama, para sahabat Nabi SAW, orang-orang saleh, orang-orang siddiq, orang-orang jujur, mereka tidak akan menyia-nyiakan agama, menyia-nyiakan kesempatan ini. Begitu juga kita, umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sia-siakan bulan Ramadan. Tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita cukup mulia. Maka mari kita sambut dengan kemuliaan, dengan amal saleh, dengan mempelajari Al-Quran, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya cintai, bahkan para ulama ketika akhir-akhir dari 10 hari Ramadan, mereka banyak melakukan sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu i'tikaf. Yang berdiam diri di masjid untuk beribadah lebih instan, lebih fokus, tanpa terganggu urusan dunia. Mereka beriktikaf di masjid 10 hari terakhir. Mereka mencari hari malam-malam ganjil, di mana Rasulullah SAW mengabarkan malam Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi di malam ganjil tersebut. Dan maha besar Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji untuk kita semua akan mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon dengan penuh ketulusan. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan hamba-hambanya, amal soleh hamba-hambanya di bulan suci Ramadan ini. Sehingga para ulama yang telah terbiasa memperbanyak ibadah di malam hari tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah untuk diri mereka sendiri, umat Islam, keluarga mereka, maupun dunia secara keseluruhan. Mereka banyak berdoa. Hadirin jemaah dicintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Maka selain itu juga para ulama memperbanyak sedekah, karena sedekah merupakan ibadah, sedekah merupakan kebaikan yang pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Di bulan Ramadan para ulama memperbanyak sedekah.
Mereka tahu bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak amal jariah, dan di antara amal jariah itu adalah sedekah. Mereka memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, membantu mereka yang kesulitan, dan berusaha untuk menjadi contoh dalam kemurahan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau pernah bersabda, "Afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan." Tahukah kalian bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan? Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mencontohkan kepada umat bahwa di bulan Ramadan sedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga tentang memberikan perhatian, kasih sayang, rasa empati, dan kebaikan kepada sesama. Konsepnya adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuktikan bahwa dengan memberi, bersedekah, kita akan mendapatkan lebih banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang harta kita dengan bersedekah. Ini adalah kebiasaan para ulama ahli ilmu di bulan Ramadan dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin jemaah yang dicintai karena Allah, melalui aktivitas-aktivitas yang digambarkan para ahli ilmu, mudah-mudahan kita juga dapat mengikutinya. Kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di setiap detik dari waktu ini. Entah itu membaca Al-Quran, entah itu sholat malam, banyak berdoa, atau iktikaf di 10 hari terakhir, atau itu memperbanyak sedekah, amal jariah, dan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat lainnya. Karena semua ini akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Lihatlah para ulama tidak hanya fokus ibadah pribadi, tetapi juga mereka berusaha memberikan manfaat bagi umat. Mereka menjadi teladan bagi kita semua, mengingatkan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, dan selalu berbagi kebaikan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memuliakan Ramadan, yang beramal soleh di dalamnya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap malam dengan amalan-amalan soleh kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga yang akan memasuki surga dan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam surga itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.